Cara melatihnya gimana? Ya membangun empati. Empati itu apa? Wah itu kasihan ya ada orang di sana ada orang minta-minta ya. Terus kita kasihan. Kasihan yang pertama kali ngasih saja. Kasihan yang berikutnya naik kelas, dia ikutin. Apa sih ininya? Akhirnya dia lakukan pendampingan. Akhirnya malah dilakukan pendampingan secara mendalam, orang itu malah wah dia sukanya menggambar. Akhirnya dikasih peralatan gambar dengan baik, dia akhirnya dari situ bisa memberikan manfaat ke orang lain lagi. Itu namanya kita berlatih membangun empati. Nah, yang dilatih apa yang dilatih di sana? Saraf-saraf kita dilatih. Karena apa? Pada saat kita membangun empati tadi, maka di antara saraf-saraf kita membentuk yang namanya sinaps empati. Jadi matanya terlatih, saraf pendengaran kita juga terlatih karena kita bicara, kemudian kognitif kita juga terlatih. Kinestetik kita melatih diri kita seperti itu menjadi kebiasaan kita yang baru. Kebiasaan kita membangun empati kepada apa yang kita pada saat itu sukai. Nah itu yang pertama. Jadi membangun empati itu menjadi sangat penting. Ya kan? Kemudian kita sudah harus memacu diri kita untuk melatih bahwa kita tadi nanti untuk meningkatkan diri kita. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Ya kita berprinsip tidak mau menyakiti orang lain. Ada sesuatu di situ, kita kembali, ini punya siapa ya? Kita mau ngambil enggak? Kita cari malah di mana tempat. Atau kita bikin satu tempat di sekolah yang namanya lost and found misalnya. Kalau ada barang hilang, taruhnya di situ. Atau di RT, malah kita bikin lost and found di RT. Karena kita saking tidak mau menyakiti orang lainnya. Dua itu, kemudian yang ketiga apa? Kita membangun etika kepada siapa saja. Contohnya ini, ya ini kalau memang karena supaya nggak mahal, oke gelap ya. Tapi kalau kita diskusi benar-benar, ini digelapin semua, itu bisa ada kecenderungan yang ngomong merasa, saya ini diperhatiin nggak sih ya? Begitu tuh. Nah itu seperti itu. Bayangin kalau ini gurunya dan sebagainya, kita sudah tidak membangun empati di antara kita. Empati itu harus dibangun dua belah pihak. Nah kalau ini kita bangun benar-benar seperti ini, maka akan terbangun etika. Cara menyampaikan kebahasaan kita, memberikan kebahagiaan orang lain dengan senyuman saja, itu bagian dari etika. Ngomong yang 3 bagian ini kita sudah ngomong di sosial dan emosional. Kenapa ini kita menjadi penting? Karena disinilah nanti pada saat kita mendapatkan materi pembelajaran dari sekolah atau dari manapun akan diadu dengan hal-hal seperti ini. Teradunya ini maka itu biasanya menimbulkan inovasi. Jadi menimbulkan inovasi itu enggak susah. Pada saat kita bicara di kakinya orang lain, artinya berpikir dia seperti apa ya, kita akan berinovasi di situ. Kita akan menjadi penemu di situ. Kayak kita lihat Thomas Alva Edison ya, siapa penemu bohlam itu. Dia kan dia lihat apa? Empatinya dia bahwa kok ini kita gelap ya. Kita nggak bisa lihat ya. Bisa nggak kita saya membuat sesuatu supaya orang bahagia, membuat sesuatu menjadi terang. Akhirnya dia coba-coba, oh ini begini. Nah dia bisa menemukan sesuatu. Jadi dengan 3 ini kita bisa menjadi orang yang penemu-penemu yang baru. Di apa saja, mau di matematik, kimia, fisika, social science, ya kan di akuntansi di mana-mana. Kita bisa, kalau akuntansi kan bisa larinya kemana? Bisa ke data scientist misalnya. Kita bisa menjadi penemu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus tahu kelebihan kita apa, keunikan kita apa. Nah dari 3 itu, yang dari 3 tadi kita, oh saya ternyata saya sukanya adalah misalnya melatih orang. Ya sudah, kita saya mendidik di bidang apa? Lebih unik lagi. Oh saya senangnya melatih orang misalnya di bidang bahasa Inggris. Atau di bidang bahasa, kalau supaya ini ya, kita menjadi unik. Nah, begitu kita tahu keunikan kita harus tahu ujungnya bakal seperti apa yang sekarang ini.
Ujungnya tuh seperti apa? Oh sekarang kalau kita menjual, kita harus tahu yang namanya kemasan, atau kita masak saja lah. Kita masak, saya harus tahu komposisi harga. Harga ada yang harga 50.000, barangnya sama, tapi yang satu dijual 50.000, yang satu dijual 5.000. Saya tahu nih, kenapa yang ini 50.000, kenapa ini 5.000. Kemudian kemasannya kayak gimana? Kemudian jualnya kemana? Kemudian jualnya pakai apa? Kemudian nanti pasarnya harus cari dari itu dia tahu. Kemudian jaringannya mana saja dia tahu. Mundurnya dia juga tahu. Ini barang didapat dari mana, dengan harga berapa. Saya nanti di situ bisa belinya harus cash atau bisa dengan cara dibayar belakangan. Ini kita tahu end to end-nya. Artinya kita mengoptimalkan bakat itu menjadi kita bagian yang sangat unik sehingga kita pada saat taruhlah tamat SMA, saya sudah bisa lepas dari orang tua. Makanya kalau di luar negeri 18 tahun tuh mereka sudah tidak di rumah. Karena mereka sudah diberi bekal hidup. Jadi yang namanya pelajaran apa istilahnya? Life skill. Life skill tuh nggak ada pelajaran begitu, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dari situ, maka life skill dengan sendirinya ada. Jadi nggak ada itu kita di luar negeri, ya kurikulum life skill nggak ada. Nggak tahu di sini ya, saya ada waktu itu mau dibangun, kok lucu sih kurikulum life skill, nggak ada kurikulum life skill. Jadi bagaimana kita mengembangkan diri kita, nanti kalau misalnya ini ya nanya, misalnya ada Mas Komang nanti, Mas Komang nanya, Pak saya ini sukanya begini-begini, saya pengembangan dirinya bagaimana, jadi nanyanya lebih fokus. Apa langkah kita supaya kita fokus sampai ke tujuan, tamat SMA saja kita sudah bisa mempunyai manfaat buat orang lain. Apa yang saya bisa? Nah sekarang coba kita bandingkan. Sekarang dengan saya ini tamat SMA saya bisa apa? Bisa enggak? Kemudian nanti apa sarjana? Sarjana itu sebetulnya apa? Saya nanti mau seperti apa? Sudah belum kita teliti. Kemudian nanti S2 itu apa? S3 itu apa? Kita harus tahu betul sehingga kenapa? Karena pendidikan itu adalah investasi. Kalau kita tamat SMA nggak bisa apa-apa, ya artinya kita rugi. Karena biaya investasi kita nggak balik. Ya kan? Itu biaya kan itu kan? Biaya, terus kita di sana masih nganggur juga, malah jadi cuman polisi cepet atau nongkrong di depan Alfamart jadi tukang parkir, nggak balik tuh biaya pendidikan. Tekor kita kan begitu. Nah, makanya jadi pendidikan dasar dan menengah itu harusnya membentuk kita menjadi manusia yang siap menggunakan infrastruktur apa yang ada di negara kita. Nah itu dilatih nggak di sekolah kita? Kalau tidak dilatih, maka kita nanti diskusi seperti apa. Nah kemudian setelah kita tahu ini semua, jangan Anda bekerja untuk cari uang. Kalau ini yang Anda lakukan, maka percaya deh nanti menderita. Karena pasar tidak bekerja seperti itu. Ini contoh ya, kalau di mana ada kisah di Jepang. Itu ada pemain koto namanya. Koto itu yang barangnya kecil terus dia bunyinya trong tong 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 gitu kan ya. Nah itu karena dia kagum dengan ada pemain koto, dia pembuat koto. Pembuat koto dia datang. Jadi dia malah bayar mahal. Dia beli tiket paling depan, dia cari duit untuk beli tiket paling depan ketemu sama si pemain koto. Dia bikin barang itu dan dia kasih gratis. Artinya apa? Dia tidak cari uang. Dia pindahkan itu. Saya punya manfaat nggak? Dia kasih. Sensei, saya tolong dipakai koto saya ini. Kalau koto saya ini bagus, silahkan ambil buat koto. Dipakailah, tolong dipakai di sensei. Dia bilang gitu kan. Jadi kalau dia ke guru, dia bilang sensei kan. Dia pakai, treng. Jelek, dibuang, dibanting. Brek, dibuang, dia bilang apa? Terima kasih sensei, saya akan datang lagi besok lagi. Jadi sampai berapa kali pertunjukan dia begitu sampai akhirnya ini keren nih dia bilang gitu. Terima kasih ya. Mereka itu bayangkan sebegitu lama orang itu hanya untuk dapat pengakuan bahwa koto dia dipakai orang terbaik pemain koto di Jepang. Nah itu contohnya bahwa kita bukan kerja cari uang, tapi kita berkinerja, melakukan hal yang produktif untuk mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat yang baik.
bahwa orang yang produk yang kita berikan kepada dia itu memberikan manfaat yang besar kepada dia. Dan itu sebetulnya harga. Dan itu akan balik. Makanya tadi, rezeki bukan dicari, Allah yang kasih. Karena pasar yang akan menentukan. Nah itu tadi. Itulah konsep kehidupan yang mungkin kita implementasikan. Kenapa saya tulis begini? Karena mungkin di sekolah-sekolah kita tidak seperti itu. Makanya saya nanti coba dicek. Gitu. Benar nggak apa yang saya bilang? Dan artinya, ini sahabat Velas harus punya kurikulum tambahan sendiri di dirinya sendiri melakukan hal-hal seperti ini. Supaya nanti tamat SMA atau yang dari kuliah sudah bisa menjadi tadi. Kita punya kemampuan untuk terbang tinggi. Gitu. Jadi nggak gampang kita untuk melakukan terbang tinggi. Dan menyusun pembicaraan ini kita menjadi orang yang kritis. Saya harus gimana, saya harus gimana. Nah berikutnya ini tujuan kita menjadi manusia. Gitu. Masuk yang berikutnya yang terakhir. Oke ya. Jadi kalau ini di agama, ya kebetulan saya agama Islam ya. Kalau saya di agama ya yang bukan Islam ya saya akan pakai juga. Kenapa? Karena tujuan kita kan sebetulnya kita ini budak. Kita harus mengakui dulu budak. Kita budaknya yang maha kuasa. Gitu. Kita hambanya gitu ya. Atau apalah di ini. Kalau kita di orang Islam mengakui dulu saya ini hamba, saya hanya seorang budak. Kenapa? Kalau kita tidak menerima kita bahwa kita bukan budaknya yang maha kuasa, kehidupan kita masih nggak enak. Udah nanti terus waduh, masa saya budak sih kan begitu ya, jadi gengsi dan sebagainya. Kita terima dulu. Kenapa? Karena kalau kita terima nanti kita akan bahagia. Jadi mencapai kebahagiaan adalah kita mengakui dulu pengakuan seperti agama yang kita anut. Terserah mau agamanya apa, maka Anda diciptakan sebagai apa, yaitu mengakui dulu itu. Nah kalau di agama Islam, karena saya masuk situ, kalau kita untuk menjadi nanti orang yang bisa memberikan manfaat kepada menjadi guru, cari bidang saya yang paling tingginya di mana. Itu isinya jurnal, ya kan? Jurnal itu untuk menjembatani itu. Bukan buku pegangan. Buku pegangan itu udah ketinggalan zaman. Kalau kita mau tetap ini jurnal itu, artikel jurnal. Belajar benar, baca yang paling susah terus dari yang pokoknya kita harus bisa ini. Sampai bahasa Inggris yang konteks yang susah-susah itu kita ngerti. Nah, kita mulai turunin ke kurikulumnya. Anak-anak ini belum tahu, baik. Lihat di kurikulum kita, kata-kata ini di sini aja nggak ada. Gimana ya saya buat supaya mereka sampai ke sana? Jadi membuat gap analysis namanya kalau di